Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifta Anissa Husaina dari kelas 12 MIA F nomor absen 13 akan menjelaskan sedikit bagian dari materinya listrik dinamis, yaitu rangkaian listrik sebagai penilaian harian fisika. Di sini sebelumnya saya ada tampilkan pendahuluan, yaitu tentang sedikit materi tentang hukum Ohm. Di sini ada arus listrik. Arus listrik itu bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah, dan arus listrik dipengaruhi oleh tegangan listrik dan hambatan. Arus listrik berbanding lurus dengan tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan. Dan hambatan sendiri pengertiannya itu adalah perbandingan beda potensial pada sebuah komponen listrik terhadap arus yang melintas melaluinya. Sini ada rumusnya, arus listrik sama dengan tegangan per hambatan, karena berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Dan cara mencari tegangannya yaitu arus listrik dikali dengan hambatan. Di sini ada keterangannya. I adalah arus listrik yang satuannya ampere, V adalah tegangan listrik yang satuannya volt, dan R adalah hambatan satuannya ohm. Nah, sekarang kita akan memasuki rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu ada dua, yaitu rangkaian paralel dan rangkaian seri. Di sini ada rangkaian seri terlebih dahulu karena yang paling mudah. Nah, di sini ada gambar rangkaian seri. Nah, rangkaian seri itu hambatannya itu disusunnya secara sejajar seperti yang terlihat pada gambar ini. Dan arus yang ada pada rangkaian ini tuh semuanya sama, sehingga arus total sama dengan arus pada hambatan pertama sama dengan arus pada hambatan kedua dan arus pada hambatan ketiga. Sedangkan tegangan yang ada pada rangkaian seri ini tuh berbeda-beda, sehingga V total sama dengan V atau tegangan pada hambatan pertama ditambah tegangan pada hambatan kedua dan tegangan pada hambatan ketiga. Nah, seperti yang pada pendahuluan sebelumnya telah dituliskan kan pada hukum Ohm, jika mencari tegangan itu rumusnya I dikali R. Nah, di sini cara mencari tegangannya, misalkan pada tegangan pada hambatan pertama, ya tegangan pada hambatan pertama sama dengan I dikali dengan hambatan yang pertama. Begitu juga dengan V2 dan V3. Nah, cara mencari hambatan pada rangkaian seri ini tuh mudah, yaitu hambatan pada rangkaian seri tinggal menjumlahkan semua hambatan yang ada pada rangkaian ini, yaitu seperti di sini RS atau hambatan total pada rangkaian seri sama dengan hambatan pertama tambah hambatan 2 tambah hambatan 3. Itu saja. Dan di sini ada rangkaian paralel yang sedikit rumit. Di sini ada gambar rangkaian paralel, dan rangkaian paralel itu disusun secara berderet atau bertingkat, yang berbeda seperti seri yang sebelumnya yang disusun secara sejajar atau menyamping tadi, sedangkan ini disusun secara bertingkat. Nah, di sini pada rangkaian paralel ini yang sama adalah tegangannya, sedangkan yang pada rangkaian seri itu kan yang sama arusnya ya, sehingga V total pada rangkaian paralel adalah sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3, sehingga tegangan yang ada pada rangkaian paralel ini sama semua. Jadi sama dengan tegangan pada hambatan pertama ditambah tegangan pada hambatan kedua dan tegangan pada hambatan ketiga. Sedangkan arus total yang ada pada rangkaian ini tuh berbeda-beda. Setiap hambatannya itu nilai arusnya atau besarnya itu beda-beda. Sehingga cara menghitung arus total yang ada pada rangkaian paralel ini tuh arus 1 ditambah arus 2 tambah arus listrik yang ketiga gitu. Dan cara mencari arus listrik tadi telah juga dituliskan pada pendahuluan, bahwa rumusnya itu I sama dengan V per R. Jadi tinggal menyesuaikan saja R-nya, seperti misal pada I1 sama dengan V per atau tegangan dibagi dengan hambatan yang pertama gitu. Dan cara mencari hambatan pada rangkaian paralel ini berbeda dengan rangkaian pada rangkaian seri, karena bentuknya pada rangkaian paralel ini bertingkat, tidak menyusun atau tidak sejajar gitu, sehingga cara mencarinya itu juga diberi seper, tidak ditambah langsung. Jadi cara menghitung hambatannya itu seper RP atau 1 per hambatan total pada rangkaian paralel sama dengan 1 per hambatan pertama ditambah 1 per hambatan kedua tambah 1 per hambatan ketiga gitu, sehingga nanti hambatan totalnya itu dibalik jadi sepernya gitu loh. Jadi supaya lebih paham, mari kita melihat contoh soal ya. Nah, di sini ada contoh soal tentang listrik dinamis. Ini adalah rangkaian campuran, ada paralel dan rangkaian seri. Cara menghitungnya yaitu langkah yang pertama,
Karena di sini itu ada rangkaian paralel dan rangkaian seri. Pertama kita harus menyelesaikan dulu rangkaian paralelnya. Nah, di sini kita harus mencari hambatan total pada rangkaian paralel tersebut. Oh ya, di sini yang ditanyakan adalah arus listrik yang mengalir pada hambatan kedua atau pada hambatan R2. Itu berapa arus listriknya. Nah, sehingga kita langkah pertama itu mencari hambatan total yang ada pada paralel. Setelah itu kita menentukan hambatan total seluruhnya dan mencari I totalnya sehingga kita dapat menentukan arus yang ada pada hambatan kedua. Nah, di sini cara menentukan hambatan yang paralel yang pertama yaitu seperti di rumus sebelumnya, formulanya ada 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 tambah 1/R3. Nah, di sini karena hanya yang pada rangkaian paralel hambatannya adalah R2 dan R3 saja, maka menghitungnya itu 1 per rangkaian paralel atau rangkaian yang ada rangkaian paralel ini sama dengan 1/R2 ditambah 1/R3. Nah, sehingga kita tinggal masukkan angkanya R2 dan R3. Sini ada 1, jadi R2-nya itu 3, sedangkan R3-nya itu 6 ohm ya. Sehingga kita masukkan 1/3 ditambah 1/6. Lalu kita menyamakan penyebutnya. Ambil yang bisa sama-sama dibagi 6 dan 3, yaitu 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2, ditambah 6 dibagi 6 itu 1, sehingga tetap tulis 1. Sehingga 1/R paralel sama dengan 3/6. Dan R paralel itu dibalik ya teman-teman, yaitu 6/3 sama dengan 2 ohm. Selanjutnya adalah rangkaian seri. Dan rangkaian seri itu hambatannya tinggal ditambah saja, tidak usah dibalik seperti rangkaian paralel, sehingga R total sama dengan R1 ditambah RP. Nah, kita tinggal masukkan saja berapa angka-angkanya. R1-nya ada 1 ohm, terus RP-nya ini ada 2 ohm, kita masukkan sehingga hasilnya ada 3 ohm. Langkah selanjutnya adalah kita mencari I total pada rangkaian ini, rangkaian campuran ini. Caranya yaitu seperti yang pada pendahuluan tadi, rumusnya adalah atau formulanya adalah I sama dengan V/R total. Itu cara mencari I totalnya. Nah, kita tinggal masukkan angka-angkanya. V atau tegangannya sudah diketahui, di sini ada 6 volt. Kita masukkan 6 dan R totalnya setelah tadi kita hitung adalah kita menemukan 3 ohm ya. Jadi kita tinggal masukkan 6/3. Jadi setelah kita hitung ternyata arus totalnya itu adalah 2 ampere. Dalam rangkaian ini itu arus yang ada pada rangkaian campuran ini adalah 2 ampere. Nah, yang ditanyakan adalah arus listrik yang mengalir pada hambatan R2 adalah. Nah, kita sekarang mencari arus listrik yang ada pada hambatan R2 ya. Nah, jadi begini, kita menggunakan cara perbandingan saja karena lebih mudah. I2 sama dengan R3 per R2 plus R3. Salah. Jadi begini caranya. Ini I2 sama dengan R2 per R2 plus R3. Tetapi di sini R2-nya kita memakai yang angka 2 ditambah 1 pada sini. Tapi kita R2-nya itu memakai yang sudah disamakan penyebutnya. Kan di sini ada 2 ditambah 1/6. Jadi kita R2-nya mengambil yang angka 2-nya ini. Jadi 2. Terus per R2 plus R3. Nah, ini kita juga mengambil yang sudah disamakan penyebutnya. Jadi 2 ditambah 1. Nah, lalu dikali dengan I totalnya. I totalnya itu ada 2 ampere ya. Jadi di sini 2 dikali 2 itu sama dengan 4 dan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sehingga kita bisa menemukan I2 yaitu 4/3 atau sama dengan 1,3 ampere. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.